Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, dan tak lupa para pejabat yang hadir di tempat yang sangat mulia ini. Alhamdulillah, malam hari ini saya bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di Masjid Agung Habibur Rahman, Kota Dumai. Alhamdulillah, sebenarnya saya masuk ke Kota Dumai ini untuk yang kedua kali. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan semacam demikian dijadikan pertemuan yang tidak hanya silaturahim di dunia, tapi menjadi silaturahim juga di akhirat nanti. Allahumma amin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, silaturahim yang terbangun atas dasar iman dan takwa ini sudah dicontohkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama tatkala beliau diperintahkan untuk hijrah ke kota Madinah. Maka Nabi mempersaudarakan penduduk muhajirin, yaitu orang-orang yang hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah, yaitu yang dihuni oleh kaum Ansor. Sehingga at-ta'akhur, persaudaraan yang dibangun oleh Nabi di antara para sahabat itu, bahkan ada yang sampai seperti saudara kandung. Ini persaudaraan yang sangat luar biasa. Ada sahabat yang datang dari kota Mekah, kaum muhajir itu kaya. Tatkala di tempat kota tinggalnya kaya. Kemudian begitu masuk kota Madinah, tidak membawa satupun harta kekayaan kecuali apa yang melekat pada tubuhnya. Semua dia lakukan ini karena Allah dan juga karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tatkala berada di kota Madinah, maka orang tersebut sebagaimana seorang miskin yang tidak mempunyai apapun. Maka saat Nabi memahami kondisi sahabat yang sifatnya seperti itu, diukhuwahkan, dipersaudarakan dengan orang yang kurang lebih secara ekonomi ini hampir sama. Begitu. Sebagian dari kaum muhajir itu justru diberi pilihan oleh sahabat Ansor. Wahai saudaraku, saya punya, sebut saja, 2 kebun kurma. Kebun kurma saya yang pertama di barat jalan, begitu saja ya. Yang satu di timur jalan. Terserah engkau mengambilnya yang mana. Engkau sekarang sudah menjadi saudara. Mau minta yang mana? Yang kau kelola yang mana? Kalau yang sebelah barat, ambil sebelah barat. Kalau kau ambil sebelah kiri, ambil sebelah kiri. Seperti itu zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, ya ikhwan,
persaudaraan di antara para sahabat itu sungguh sangat menyatu. Tidak bisa dipisah-pisahkan satu dengan yang lainnya. Termasuk bagaimana sifat para sahabat tatkala belajar agama kepada Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat yang bertugas belajar sebagaimana anak pesantren di zaman kita ini, yaitu para sahabat yang tidak pulang ke rumahnya atau sebagian para sahabat yang hijrah dari Makkah, keluarganya ditinggal, maka beliau hanya sendirian berada di kota Madinah. Contoh misalnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka beliau minta menetap di beranda Masjid Nabawi. Hidup mengaji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belasan orang seperti itu. Namanya Suffatul Masjid, beranda masjid. Maka orang-orang yang seperti Sayyidina Abu Hurairah itu adalah disebut Ahlus Suffah. Orang-orang dari para sahabat yang menempati beranda masjid untuk apa? Untuk belajar agama. Maka lahirlah ulama-ulama seperti Sayyidina Abu Hurairah yang menghafalkan ribuan hadis. Itu sifatnya seperti itu. Ini pertama. Yang kedua, ada sahabat yang setiap saat itu berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Seperti Sayyidina Abu Hurairah, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dalam riwayat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu dulu sebelum hijrah itu orang berkecukupan. Kalau bahasa kita ekonomi menengah ke atas. Ya. Kemudian beliau membantu berkhidmat kepada kehidupan Nabi. Tatkala beliau berada di kota Madinah, mencari rumah pun rumahnya tidak jauh-jauh dari rumah Nabi, praktis dikatakan berhadapan-hadapan, sehingga setiap hari setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini berurusan selesai dengan keluarganya, dengan istri dan anak-anaknya, maka beliau selalu menengok rumahnya Nabi. Barangkali Nabi saat itu atau hari itu akan keluar, maka kalau Nabi keluar dengan hajat, ya sebagai seorang Nabi, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang datang menghampiri untuk ikut berkhidmat. Begitu. Ini siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ada di antara para sahabat yang bekerja. Ada yang di pasar. Ada yang menjadi konglomerat. Seperti Sayyidina Utsman bin Affan. Hanya konglomeratnya berbeda. Mungkin kalau zaman sekarang konglomerat itu adalah orang yang kaya memiliki beberapa perusahaan, pabrik-pabrik gitu ya. Tapi kalau zaman itu yang namanya konglomerat itu mempunyai beberapa kebun-kebun korma dan sejumlah al-mawashi, hewan-hewan ternak. Begitu. Dan Sayyidina Utsman bin Affan dengan kekayaannya itu, rezeki hasil bekerjanya untuk kepentingan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan masyarakat? Nah ini yang ingin saya sampaikan, masyarakat pada umumnya. Hidupnya kota Madinah di zaman Nabi masih hidup, maka kehidupan kota Madinah ini makmur luar biasa. Satu dengan yang lainnya itu seperti bersaudara, bahkan sahabat-sahabat ini ibarat saudara kandung kakak beradik di antara mereka. Begitu.
Mungkin kalau kita kan tidak begitu ya. Ini di kota Dumai kita kenal, oh ini Pak Fulan ini. Paling-paling nyapa, mari Pak, mari. Itu aja sudah lumayan ya. Bahkan kadang-kadang nggak nyapa gitu ya. Padahal sama. Orang majelis, orang masjid sama. Lihat. Itu zaman sekarang. Tapi zaman Nabi beda. Sahabat Nabi yang sempat mengaji kepada majelis taklim Nabi hadir di waktu subuh, karena Nabi Muhammad itu setiap habis sholat beliau memberikan penerangan agama. Misalnya kita mengenal salah satunya nama, sebut saja Sayyidina Khalid bin Walid, ya, kita sebut ya nama-nama terkenal di kalangan para sahabat. Sayyidina Khalid bin Walid mempunyai rumah. Saat subuh itu beliau tidak bisa ikut majelis taklimnya Nabi. Tapi Sayyidina Abu Hurairah tiap hari ikut hadir majelis taklimnya Nabi. Kenapa? Murid santri kalau orang sekarang. Murid di mana? Netepnya di beranda masjid. Sayyidina Khalid bin Walid tidak bisa hadir majelis taklimnya Nabi. Sebut saja pada subuh. Namun beliau jam 10 pagi ada kesempatan, waktunya luang. Itu kalau para sahabat Nabi, jika ada seperti Sayyidina Khalid bin Walid, mereka datang mencari sahabat-sahabat yang subuh itu mengaji dan bertanya, apa tadi pelajaran yang disampaikan oleh Nabi? Apa? Begitu. Sehingga di kalangan para sahabat itu jarang ketinggalan ilmu, itu jarang. Ketinggalan ilmu itu jarang. Karena mereka seakan-akan menyatu. Begitu ya. Mungkin kalau zaman sekarang itu ada kan orang-orang majelis itu ya, majelisan gitu ya. Sampai hafal jadwalnya Ustadz Fulan, Ki Fulan, kan begitu ya. Kenapa? Ada kepedulian. Tapi zaman tersebut bukan sekedar jadwalnya, pelajarannya itu lebih ditanyakan. Karena itu di dalam Islam mustalahul hadis ada namanya riwayatul akron. Riwayatul akron adalah seorang perawi meriwayatkan dari perawi yang lain, sedangkan perawi yang lain itu sahabatnya satu generasi. Jadi Sayyidina Khalid bin Walid yang beliau adalah sahabat Nabi sangat mungkin belajar kepada Sayyidina Abu Hurairah. Begitu zaman tersebut. Namanya riwayatul akron. Meriwayatkan dari sesama kawan. Qarin itu kawan, sesama sahabat Nabi. Sayyidina Abu Hurairah juga meriwayatkan dari Siti Aisyah. Siapa Siti Aisyah? Istri Nabi yang paling jenius, bahkan mungkin sulit dicari tandingannya ini. Wanita-wanita dunia ini sulit mengalahkan kecerdasannya dan kejeniusannya Siti Aisyah radhiyallahu taala. Jangankan wanita-wanita zaman sekarang, orang-orang laki-laki pun kaum muslimin zaman sekarang ini, kalau dibandingkan dengan kecerdasan Siti Aisyah, sulit dibandingkan, kalah jauh dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah seorang ibu rumah tangga yang memasakkan Rasulullah makanan. Kalau baju Rasulullah kotor, siapa yang mencucikan? Siti Aisyah. Ya umumnya ibu rumah tangga. Tapi beliau justru menghafalkan ribuan hadis. Karena itu kalau kita buka buku-buku hadis yang paling sering disebut, pertama an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Termasuk Bilal Masjid ini kalau sholat Jumat ya, ruwiya an Abi Hurairah
radhiyallahu taala annahu qol idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit, kan begitu ya, disebut nama Sayyidina Abu Hurairah. Yang kedua terbanyak adalah an Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini dua orang yang jenius, super jenius ini. Siapa namanya? Sayyidina Abu Hurairah dari kalangan orang laki-laki dan Siti Aisyah dari kalangan wanita. Ada enggak ibu-ibu rumah tangga seperti beliau yang sekarang ini? Yang masak, yang mencuci baju, yang menjaga rumah tangganya tapi menghafalkan hadis. Saya tanya bapak-bapak ini, jangankan begitu, tanya pada saya, gimana sampean? Sama, juga nggak hafal hadis seperti Siti Aisyah. Itu kita. Standarnya berbeda dengan para sahabat. Dan para sahabat itu pedulinya kepada majlis-majlisnya Nabi bukan sekedar peduli untuk paham. Mereka ini kepada majlisnya Nabi itu rindu. Mulahabah. Apa mulahabah? Memperhatikan. Pokoknya nggak mau ketinggalan. Tapi karena punya kewajiban bekerja, ya, punya kewajiban bekerja, maka yang bekerja mereka bekerja. Begitu selesai bekerja, apa yang dicari? Ilmu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemana? Kalau Nabi masih buka majelis taklim sore, mereka datang. Tapi kalau tidak, mereka tanya satu dengan yang lainnya. Begitu. Sampai diriwayatkan suatu saat Nabi itu sedang jalan, kemudian beliau menemukan satu rumah. Dan di depan rumah ini kok banyak sandal-sandal yang tertata itu ya, menumpuk. Maka Nabi terheran-heran, ada apa ini ya? Kemudian Nabi ketok pintu, ya, dan minta izin. Ternyata di situ beberapa sahabat ini berkumpul. Beberapa sahabat gimana? Berkumpul. Apa yang dilakukan? Ditanya oleh Nabi, "Hai para sahabatku, ada apa kamu di sini?" "Ya, kami sedang berkumpul mengingat apa yang tadi engkau sampaikan dan sebagian kami ini tidak mengetahuinya. Jadi kami belajar kepada teman-teman kami itu. Mungkin ada ilmu ya yang kami tidak tahu." Begitu para sahabat. Sehingga para sahabat ini juga merasa khawatir. Jangan-jangan kami kumpul di rumah seseorang untuk mudzakarah, saling mempelajari ilmu itu salah. Mungkin salah. Maka sahabat yang ada bertanya, "Rasulullah, apa gerangan, apa yang salah pada kami? Kira-kira apa yang salah? Kenapa engkau masuk?" Begitu ya. Apa kami salah? Apa yang disebutkan dalam hadis? "Bukan begitu, hai para sahabatku. Tatkala aku lewat, aku ditampakkan oleh Allah sejumlah malaikat yang tawaf mengelilingi rumah ini, rumahmu ini. Sehingga aku bertanya, ada apa? Ada apa? Karena itu aku ingin tahu, maka aku masuk. Ternyata kalian sedang mudzakarah, saling mengingatkan, saling memberikan manfaat satu dengan yang lain. Itulah majelis taklim. Ternyata majelis taklim kita ini dikelilingi malaikat. Begitu ya ikhwan. Dan itu diceritakan sendiri oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya, "Loh kenapa? Kok enggak nanti aja? Kalau aku ngajar barangkali begitu ya." Kata mereka, terlalu lama menunggu majelis taklimmu. Kalau setiap habis sholat subuh nunggu zuhur, habis zuhur nunggu asar, habis asar nunggu maghrib, habis maghrib nunggu isya, terlalu lama menunggunya. Kami ingin mendapatkan ilmu yang tadi engkau sampaikan, sehingga kami semuanya ini saling mendengarkan dari sahabat-sahabat yang hadir. Seperti itu kehidupan di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
wasallam. Jadi rasa rindu, rasa cinta, rasa menyatu bersama Nabi, itulah kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Karena itu disaksikan oleh Allah. Para sahabat itu bukan sekedar manusia biasa. Mereka disaksikan oleh Allah atas kehebatan, kebaikan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Masuk dalam ayat-ayat Al-Qur'an, Pak. Kalau kita zaman sekarang gimana mau masuk? Wong ngadir majelis taklim, mohon maaf kadang-kadang juga pikirannya masih pikiran bisnis. Betul enggak? Apalagi bisnisnya online ini. Hadir majelis sama ada pelanggan enggak ya? Itu kita ini. Macam-macam itu. Ya subhanallah, tapi masih ada majelis taklim itu luar biasa, Pak. Karena di luar sana, kalau saya hitung di sini ratusan orang, di luar sana ribuan orang tak kenal majelis taklim, Pak. Kalau tanya agamamu apa? Islam. KTP ku juga Islam. Saya khawatir, Pak. Jangan-jangan besok yang masuk surga itu KTP-nya dulu ini. Khawatir. Yang masuk surga apa? KTP-nya terlebih dulu ini. Khawatirnya begitu. Ini standar kita. Mohon maaf ya, saya tidak menyinggung siapa-siapa di sini ya. Hanya studi komparasi antara kehidupan para sahabat dengan zaman kita sekarang. Saya punya kawan ini, suatu saat hadir majelis taklim, tidur, Pak. Apalagi kayak gini kan sejuk gitu ya. Ada AC, ada ini, enak banget Mama. Akhirnya ini ustadz yang suruh ceramah ini dianggap seperti bunyi-bunyi radio. Ingat zaman radio zaman dulu kan? Ingat? Wah, ini ceramahnya Pak Ustadz ini seperti musik penghantar tidur, gitu kayaknya. Kemudian dibangunkan ini. Bang, bangun bang. Kaget Pak, bangun. Bang, maaf bang, kenapa abang kok tidur di majelis taklim? Alhamdulillah Ustaz, berkat saya ngaji sama Ustaz, saya itu ngerti dirinya. Maksudnya gimana ngerti? Kan Pak Ustaz ini sering menerangkan bahwasanya majelis itu adalah raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Yang di sana itu anginnya sepoi-sepoi. Saya terkena sepoi-sepoi angin surga, gak kuat Pak Ustadz. Karena itu saya nikmati tidur. Itu kelas kita, Pak. Beda dengan para sahabat, beda, Pak. Betul? Ini yang tertawa ini punya pengalaman nih rupanya. Itu rasa keimanan ya. Mereka ini luar biasa. Saya ambil satu riwayat, Pak. Kita mengenal seorang muadzin. Beliau adalah Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah itu orang hitam, kekar badannya. Kalau orang melihat ini, barangkali ya, kalau bahasa Indonesia itu sangar gitu ya. Kayak kita melihat Holyfield gitu kan sangar gitu ya. Tyson gitu kan sangar gitu ya. Tapi hatinya lembut, Pak. Itu hatinya lembut. Seorang lelaki yang besar, hitam Afrika itu bisa menangis, Pak. Itulah Sayyidina Bilal bin Rabah. Kita tahu Sayyidina Bilal bin Rabah adalah muadzin yang diperintahkan oleh Nabi, yang ditugaskan oleh Nabi. Setiap masuk waktu sholat,
yang diperintahkan untuk azan adalah Sayyidina Bilal bin Rabah. Suaranya merdu, nyaring merdu, Pak. Sehingga penduduk Madinah itu kalau sudah Sayyidina Bilal naik, sana ada sedikit perbukitan. Jadi kalau mau azan itu tempat perbukitan. Makanya sunahkan orang yang azan itu mengambil tempat lebih tinggi daripada tempat sholat. Begitu, Pak. Kalau di kota Madinah ada mihrab, mungkin ada pernah ke kota Madinah, ya. Ada tempat sholat Nabi kan ada mimbar, ada mihrab lah. Azannya di mihrab, kan lebih tinggi. Tujuannya apa tujuannya? Agar suaranya lebih bisa didengarkan oleh banyak orang. Dan memerlukan suara yang melengking tinggi sehingga waktu itu kan belum ada yang namanya mikrofon, kan tidak ada. Jadi suaranya lantang. Walaupun tidak pakai mic ini lantang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar semua kota Madinah. Itu keistimewaan siapa? Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Begitulah. Bertahun-tahun belum menjadi seorang muadzin istiqomah. Sampai ringkas cerita, hatinya itu melekat dengan Nabi karena kalau azan Nabi yang imami, Pak. Beliau yang azan, Nabi yang imami, sehingga hatinya itu menyatu dengan Nabi. Begitu zaman dulu. Saya nggak tahu kalau muadzin zaman sekarang, saya nggak tahu ya. Antara muadzin dengan imam sholat saya nggak tahu. Apa datangnya sendiri-sendiri saya juga nggak tahu ya. Kan banyak kan gitu di mana-mana. Mudah-mudahan di sini imamnya menyatu dengan masjid, muadzinnya menyatu dengan masjid, itu ya. Dan jamaahnya yang hadir ini juga hatinya menyatu dengan masjid. Itu akan terjadi seperti di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampailah Nabi wafat. Ringkas cerita yang menjadi khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Perintahlah khalifah Abu Bakar As-Siddiq, wahai Bilal, engkau azan. Nyoba azan. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Oh, tidak bisa azan, Pak. Kenapa tidak bisa azan? Beliau kalau mau azan ingat wajah Nabi. Kemarin aku azan di dekat ada Rasulullah. Sekarang aku azan tidak ada Rasulullah. Nangis. Pernah enggak muadzin masjid ini sambil menangis ingat Rasulullah itu kira-kira? Ya Allah, mudah-mudahan saja. Perlu ditanya nanti ya. Apa-apa mudah-mudahan tanya Bang. Survei Pak. Itu siapa? Sayyidina Bilal bin Rabah. Akhirnya beliau mendatangi rumahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Mungkin kalau sekarang itu apa ya? Datang ke rumah gubernuran barangkali seperti gitu ya. Kalau sekarang mau menghadap gubernur. Apa? Menghadap gubernur minta proyek? Bukan lah. Ya orang sekarang minta proyek. Datang kepada khalifah. Wahai khalifah, ya ada apa? Maaf ya, saya nggak punya proyek. Ada apa? Wahai khalifah, izinkanlah aku pindah negara. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap aku menengok Masjid Nabawi, aku hanya bisa menangis. Karena dalam bayangan itu tuh hanya Rasulullah. Ada di antara kita begitu, Pak. Hidup kita itu lupa. Yang kita bayangkan hanya Rasulullah saja. Ada, Pak. Sulit mencari. Ringkas cerita ya ikhwan, diizinkan maka pergilah Sayyidina Bilal bin Rabah ke negeri Syam, Syria zaman sekarang. Berjalan. Kepingin apa maksudnya? Agar beliau itu bisa hidup normal sebagaimana layaknya orang laki-laki
lelaki dewasa. Sayyidina Bilal ya. Namanya lelaki dewasa itu gimana? Kan bekerja, Pak. Beliau ingin hidup normal. Karena kalau di kota Madinah merasa tidak normal itu gimana? Ingat masjid, ingat Nabi, nangis. Itu para sahabat radhiyallahu taala sampai Sayyidina Abu Bakar wafat. Saya potong ya cerita wafat. Maka yang menggantikan adalah Sayyidina Umar ibn Khattab. Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebut saja pemerintahnya tidak lebih dari 3-4 tahun. Tidak lama. Maka Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu suatu saat beliau berpikir, ada yang kurang di kota Madinah ini. Ada yang kurang di kota Madinah ini. Aku ingin memulihkan sesuatu yang kurang itu apa? Diingat-ingat, oh azannya Bilal bin Rabah yang dulu sering dikumandangkan tatkala Nabi hidup, sekarang ini menjadi kurang. Maka datanglah Khalifah Umar bin Khattab dari kota Madinah menuju ke Syria. Itu kalau zaman sekarang naik mobil kurang lebih ditempuh 3 hari 3 malam. Datanglah Sayyidina Umar bin Khattab, Khalifah, Presiden. Kemana? Ke Syria. Untuk apa? Melamar Sayyidina Bilal bin Rabah agar bersedia menjadi muadzin lagi di kota Madinah. Kenapa? Karena Sayyidina Umar rindu situasi di mana dulu Nabi Muhammad ada, yang azan adalah Sayyidina Bilal bin Rabah. Datang Pak, pergi jauh. Khalifah ini, presiden ini Pak. Datang kepada rumahnya seorang muadzin hanya karena rindu pada Nabi. Datang. Salah sampai apa dijawab? Maaf wahai Khalifah, mohon maaf saya enggak sanggup. Kata Sayyidina Bilal bin, sampai detik ini aku kalau nyebut nama kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam menetislah air mata karena kerinduan. Ditolak Pak. Loh kalau kita dijemput sama gubernur kira-kira seneng enggak Pak? Mau enggak dijemput aja minta dijemput itu. Ini proyek apa lagi ini? Sudah pulang dengan tangan hampa. Khalifah ini minta kepada rakyat. Tidak berhasil Pak. Marah enggak? Tidak marah. Haknya rakyat. Tidak marah. Kenapa? Karena Sayyidina Umar tahu hukum halal dan haram. Hak rakyat, hak rakyat. Bukan hak rakyat dirampas oleh pemerintah, bukan. Tapi betul-betul pegang prinsip syariat. Itu Sayyidina Umar ibn Khattab pulang Pak. Jauh. Sampai setelah di rumah, tiba-tiba malam itu Sayyidina Bilal bin Rabah mimpi berjumpa dengan Nabi. Mikir, iya ya, Khalifah datang ke sini kok aku tidak mau. Ingat antara bagaimana gitu kan. Akhirnya malam hari itu mimpi Rasulullah. Dalam mimpi itu Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, "Ya Bilal, ma hadzal jafa?" Hai Bilal, kenapa engkau tidak tengok aku? Sudah lama engkau tak tengok aku. Begitu. Jadi Nabi pun di alam barzakh itu rindu pada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Bangunlah kaget. Ya Allah, apa ini? Kok aku mikir Rasulullah, kok aku dimarahi? Langsung tanpa pikir panjang, seperti orang yang dipanggil oleh Rasulullah, berangkat ke kota Madinah tanpa pikir panjang.
Itu ikatan batin para sahabat bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah masuk kota Madinah, melihat masjid, menangis Pak, rindu. Sayyidina Umar dengar, alhamdulillah, kalau memang Bilal datang berarti lamaran itu kemarin diterima. Maka didatangilah oleh Khalifah Umar. Apa yang dikatakan? Hai Bilal, engkau sudah siap azan? Maaf wahai Khalifah, aku tak kuat untuk azan. Bukan tak mau mengikuti perintahmu, bukan. Aku tak kuat mikirkan Rasulullah, tak kuat. Tiba-tiba dua orang pemuda yang dulu anak kecil-kecil, sekarang sudah remaja. Beliau adalah cucu dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Datang, ditemui Sayyidina Bilal bin Rabah. Wahai pamanda, wahai paman kami penduduk Madinah rindu suasana bagaimana tatkala engkau menjadi muadzzinnya Nabi. Perdengarkanlah suaramu, hei pamanda Bilal bin Rabah. Subhanallah, melihat cucunda Nabi yang minta ini, cucunda Nabi yang minta, langsung menangis. Dipeluklah dua orang cucunda Nabi tersebut. Baiklah, wahai cucunda Nabi, kekasih kami, kalau engkau yang minta, maka aku yakin bahwa kakekmu pun juga menginginkannya karena engkau yang minta. Akhirnya di waktu sholat, naik ke tempat yang biasa beliau pergunakan untuk azan. Azan pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seluruh kota Madinah tiba-tiba diam. Heran. Ini suara beberapa tahun yang lalu kami dengarkan. Semuanya diam. Kota Madinah. Tapi terheran-heran orang Madinah ini lah. Yang di pasar, di rumah terheran-heran. Suara siapa ini? Bacaan kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu penduduk Madinah keluar dari rumahnya masing-masing, Pak. Semua jalan menuju ke Masjid Nabawi seperti diperintahkan secara otomatis, datang semua, Pak. Itu hebatnya azan di masa tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah. Tambah dekat mereka. Ya Allah, mulai mereka meneteskan air mata. Ya Allah, ini muadzinnya Nabi, ini Bilal. Bilal sudah datang. Artinya Nabi sudah datang juga. Gitu. Azan keempat. Asyhadu an la ilaha illallah. Semua pada masuk masjid. Ingat masa-masa Nabi ada di situ, Pak. Begitu azan yang menyebut nama Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu Sayyidina Bilal tidak sanggup. Tidak bisa mengucapkan nama Nabi karena rindu. Diriwayatkan sampai beliau itu tidak sadar. Nyebut nama Nabi itu tidak sadar. Sehingga tidak dilanjutkan itu azan. Itu begitu hebatnya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kalangan para sahabat radhiyallahu taala. Nah, kita
belajar mestinya dari mereka. Kita ini kadang-kadang menyebut nama Nabi 1000 kali Pak, tapi nggak terpengaruh. Betul ya? Sholawat kadang-kadang nggak terpengaruh pada kita. Ini karena apa? Mungkin sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi tadi, ya Bilal, mahadal jafa. Hai Bilal, kenapa hatimu kok kaku, kok tidak ingat aku? Ditagih di Nabi Muhammad. Itu tentang Sayyidina Bilal bin Rabah. Itulah saya katakan bagaimana ukhuwah di antara para sahabat radhiyallahu taala anhum itu dijalin dengan hati, Pak. Jalinannya itu dengan hati, Pak. Kalau kita kan jalinannya kadang-kadang dengan tetangga, kan gitu aja ya. Oh, ini tetangga rumah saya, ketemu, ayo silakan masuk. Tapi kadang-kadang hati tidak merasuk, kadang-kadang. Karena itu dikatakan dalam satu hadis, bila mana ada seorang yang mampu makan, kemudian tetangga kirinya atau kanannya itu kok mati kelaparan, maka tetangga yang mampu itu bakalan masuk neraka karena tidak peduli terhadap tetangganya yang mati kelaparan. Nabi Muhammad itu wasiat kepada para sahabat, jangan lupa ya tetanggamu. Sahabat-sahabatku, jangan lupa pedulikan, perhatikan tetanggamu. Begitu. Tetanggamu. Sampai para sahabat mengatakan, aku kira karena seringnya Nabi Muhammad menasihati kami ini atas tetangganya. Kami menyangka bahwa tetangga itu kalau kita mati mendapatkan warisan, sampai seperti itu. Prasangka para sahabat karena pentingnya ukhuwah yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis katakan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jaruhu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya. Kenapa kok tetangganya? Karena disitulah terbangun ukhuwah yang sangat dekat antara seseorang dengan tetangganya, terutama saya bicara di kalangan intern umat Islam. Kalau zaman sekarang tidak begitu, Pak. Antar organisasi aja sudah bertengkar. Betul? Tak lagi musimnya pemilu, antar partai aja cakar-cakaran zaman sekarang, Pak. Kadang-kadang pimpinannya muslim, sama-sama muslim, cakar-cakaran, Pak. Itu kalau zaman sekarang. Kenapa? Karena imannya lemah. Yang didahulukan adalah kepentingan pribadi, kepentingan golongan, apalagi kepentingan harta dan tahta. Itu menjadi tolak ukur manusia zaman sekarang. Jauh berbeda dengan apa yang dibentuk persaudaraan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu beliau mengatakan, khairul qurun qarni. Sebaik-baik masa generasi itu adalah qarni, yaitu kurun di mana aku ada di situ, yaitu Nabi Muhammad menjadi pimpinan dan yang menjadi masyarakatnya ini adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum, sehingga terjadilah jiwa-jiwa seperti Sayyidina Abu Hurairah yang tidak lepas dari majelisnya Nabi. Juga ada orang-orang seperti Sayyidina Bilal bin Rabah yang cintanya sudah sangat luar biasa kepada Nabi. Kalau kita ceritakan satu persatu setiap para sahabat, pasti mereka mempunyai kisah-kisah yang sangat heroik, yang sangat luar biasa, yang membuat kita ini bisa kita katakan iri terhadap kehidupan para sahabat bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi
wasallam. Sampai Al-Quran pun, yaitu Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang menyertai kehidupan beliau, saksian dari Allah, asyidda walal kufar, keras dan tegas terhadap orang-orang kafir, bukan kompromis, tidak. Coba siapapun di sini yang hadir buka kamus, apa arti asyidda? Bukan tegas, asyidda itu keras, Pak. Kita aja orang Indonesia, oh jangan bilang keras lah, gak enak. Kita ini dibohong-bohongi oleh bahasa kita. Itu asyidda, keras, tegas, Pak. Asyidda alal kufar, ini Al-Quran ini. Dan ini persaksian Allah terhadap kehidupan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Tapi ruhama bainahum, di antara satu dengan lainnya itu ruhama, saling kasih sayang, saling menyatu, saling menghormati, saling memberi. Tadi saya ceritakan ada seorang sahabat Muhajirin diberi tawaran memiliki kebun kormanya orang Ansor gratis. Emang kita ada sekarang? Kita pada tetangga kita, tetangga, aku punya kebun 7, ambil 1 dong kalau kau mau. Ada kira-kira? Jualan yang dia mindsetnya fulus, dan fulus itu kalau kita zamannya beda. Orang dulu tidak begitu, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Karena itu dikatakan alladzina yalunahum, setelah generasi Rasulullah ada, kemudian generasi para sahabat yang jadi pemimpin seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, yang menjadi pengikutnya adalah para tabi'in seperti Imam Hasan Al-Basri, Imam Tawus, dan lain sebagainya. Termasuk juga seorang wanita wali kekasih Allah namanya Sayyidah Rabi'ah Adawiyah, itu seorang tabi'in, Pak, yang kalau malam sholat bisa 1000 rakaat. Kita sholat malam 20 rakaat saja mengeluh minta diskon. Zaman sekarang gitu, tarawih 20 rakaat minta diskon jadi 8, Pak. Itu zaman sekarang. Sayyidah Rabi'ah Adawiyah 1000 rakaat. Jangan jauh berbeda, jauh ya. Saya lanjutkan, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang memimpin adalah para tabi'in, ya, yang dipimpin adalah para tabi'ut tabi'in, yaitu generasinya 4 imam mazhab, gitu saja, lebih mudah. Lalu ceritakan riwayatnya panjang karena waktunya mepet, tapi saya katakan generasi keempat itu adalah generasinya siapa? 4 mazhab, itu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, kemudian dilanjut Imam Hambali. Karena itu ulama dunia ini sepakat warisan Nabi di dalam dunia fikih, ikutlah 4 mazhab, jangan yang lain-lain. Ini yang paling amanah di dalam beragama. Kalau nggak ikut yang sekarang, mazhab-mazhab aneh-aneh, la haula wala quwata illa billah. Akan sekarang ada mazhab Soekarno, mazhab ini, dan sekarang macam-macam mazhab yang dibangun oleh zaman sekarang, semuanya adalah sesat-sesat semuanya. Kita kembali kepada 4 mazhab. Mazhab siapa? Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Itu yang kita pegang, insya Allah masih selamat untuk kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmatin Allah, waktu sudah habis. Ini saya berada di bainal isya'ain, antara maghrib dan isya. Kewajiban bapak-bapak untuk melaksanakan ibadah sholat saya sudah jamak takdim. Untuk itu saya akhiri apa yang saya sampaikan. Mungkin ada canda saya, ceramah saya yang kurang enak didengarkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.